kullama sa'ala rabbahu syai'an. Setiap kala berdoa kepada Tuhannya. Masih bab doa ya. Masih pembahasan tentang bab doa. Wa kullama setiap sa'ala meminta rabbahu kepada Tuhannya syai'an sesuatu, falyas'al, maka mintalah ma'ahu al-lutfa. Bersama permintaan tadi al-lutfa, lemah lembut, wal afiyah, keselamatan, wasolahul akibah, dan kebaikan, nggak kena bala-bala gitu loh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wad akhirah. Makanya dulu paman saya bercerita, kalau kamu cinta dengan guru kamu, maka kamu berdoa. Kalau enggak, kamu cinta dengan orang yang kamu cintai, contoh, Allahumma inni as'aluka, berdoanya tuh begini, ya Allah kumpulkan saya dalam keadaan baik. Soalnya kalau ya Allah kumpulkan saya dengan dia, tiba-tiba dia kecelakaan, ente bakal ikut kecelakaan. Makanya Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah. Jadi ketika ente berdoa untuk orang-orang yang Allahumma ij'alna fi khairin wa afiyah gitu, tambahin, ya Allah kumpulkan kami dalam keadaan, karena kita nggak tahu orang sebaik apapun bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya kita kalau mendoakan orang-orang yang kita cintai, tambahin Allahumma ijma'na wa syaikhihi atau wa jauzati fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik dan selamat. Jangan hanya Allahumma ijma'na ma'ahu ya Allah fi dunyal akhirah, tiba-tiba masuk neraka, ente juga masuk neraka. Sama. Tambahin dengan kebaikan fi khairin. Itu kata paman saya dulu seperti itu. Wal yas'alillaha kullama yasha. Mintalah sama Allah itu setiap apa yang kamu inginkan, bebas. Ya, mau minta apa saja bebas. Allah pasti ijabah. Mimma fihi mayasha. Mimma fihi, yang mana ada fihi di dalamnya apa-apa tadi, ridhahu, ada keridhaan Allah, min umuril akhirah wad dunya. Baik itu perjalanan akhirat ataupun perjalanan dunia. Yang penting ente minta sama Allah itu yang diridhoi Allah. Baik rizki dunia ataupun rizkul akhirah, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirah, tapi yang ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli jajilin wa kabirin, dan mintalah kepada Allah wal yas'al min kulli jalilin, maksudnya begitu ngartinya, dan mintalah setiap urusan kamu jalilin yang besar, wa hakirin ataupun yang kecil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente punya urusan susah banget, berat banget, susah, kecil, berat, senang, apapun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal usri yusra. Wala yaghful, janganlah lupa, an aklil halali, daripada memakan, bukan an akali, awas, kalau akali pilma di akli baru bener, an aklil halali, dari makan halal. Kenapa kok suruh makan halal? Kan pembahasannya doa. Fa innahu min ahami syaraiti, karena perkara yang halal, makan yang halal adalah termasuk min ahami, daripada yang paling pentingnya, dari sebagian penting-penting syarat-syarat. Doa kan, doa itu ada syaratnya. Harus baca bismillah dulu, alhamdulillah, adabnya itu ya kan, baca sholawat. Nah, dari beberapa syarat-syarat berdoa yang paling penting adalah apa? Min ahami syaraiti listijabati doa, untuk terijabah doa adalah selalu makan yang halal. Itu beng syaratnya. Kalau kita nggak diijabah-ijabah aja padahal makan haram setiap hari. Kama waroda fil hadis, kama wurida, sebagaimana telah diriwayatkan fil hadis, dalam hadis as-sahihi, yang sahih. Tsumma dzakara rajul, kemudian Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki yutilus safar, dia telah panjang perjalanan. Ini Rasulullah menceritakan nih. As'aba, dia cumpang-camping pakaiannya, akbar, lewat, banyak debunya gitu akbar itu. Yamuddu yadaihi, dia mengangkat tangannya ke atas langit, ila sama, ke langit. Ya Rabbi, sambil mengatakan si orang yang cumpang-camping tadi, wahai Tuhanku, katanya apa? Wamat amu haramun, makanan kami haram. Wamal basuhu haramun, pakaian kami haram. Wagudiya bil haram,
dan kita diberi barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Karena sesungguhnya aku yustajabu lidzalika, dijabah doanya karena melakukan hal tersebut. Jadi ada seseorang yang dijabah doanya gara-gara apa? Ya Allah, makanan kami haram, pakaian kami haram, pekerjaan kami setiap hari haram. Nah, orang ini cumpang-camping. Ya biasanya kan kalau kita melihat orang-orang yang cumpang-camping, hati kita yang busuk langsung, wah iya manggas, ahli dosa, ahli haram, ya kan begitu. Tiba-tiba Nabi SAW menceritakan bahwa ada seorang yang cumpang-camping, pakaiannya penuh dengan debu ya, yang kalau kelihatan mungkin ini ya kan. Tapi Nabi melihat, ya Allah, dia lagi berdoa, ya Rob, pakaian kami haram katanya. Dalam artian apa? Percuma ente pakaian rapi juga kalau yang dari haram. Maksudnya menyindir itu loh. Maksudnya si Pak yang diceritakan oleh Nabi ini, nisbatnya itu loh. Pakaian ente yang bagus itu haram, percuma. Makanan ente yang enak itu haram, percuma, kayak saya gitu loh. Pakaian butut pun saya nggak haram. Tapi dia merasa dirinya, walaupun dia tidak pernah makan haram, si yang cumpang-camping ini dia berdoa, ya Allah, mat'amuhu haram, wasyarabuhu haram, makanan kami haram terus, minuman kami haram terus, pekerjaan kami haram terus. Nah, orang ini dijabah doanya gara-gara berdoa seperti itu. Wakala ba'dus salaf, dan berkata ba'dus salaf, sebagian salaf, ad-du'a kal miftah. Doa itu seperti kunci. Kuncinya itu adalah kehalalan. Wa asnanuhu, dan giginya lukmul halal, adalah memakan halal. Kunci gigian tuh. Kunci dengan ayah huntuan kan ya, warasi kita. Jadi ada tuh jid. Ayah gigian kan. Kunci gigian weh. Tah lamun jelema ngadoa eta seperti buka kunci tapi gigian namun ngadang haram. Kabuka mah kira-kira. Nah, itu perumpamaannya seperti itu. Kal miftah al asnanhu lukmul halal, adalah memakan halal. Itu perumpamaan. Ad-du'a kal miftah. Doa itu seperti kunci. Tapi kalau ente makan haram, kuncinya nggak ada gigi, ya maksudnya percuma gitu loh. Paham? Paham tuh? Kartos beng. Jelas din. Makanya yang paling penting halal. Makanya orang-orang dulu itu kenapa? Kok dijabah doanya seperti Habib Saleh Tanggul, Yasikul Barak yang dijuluki beliau doanya secepat kilat. Beliau nggak pernah makan haram. Karena di sini udah jelas kan, bahwa syarat paling penting diijabahnya doa adalah yab'adu minal haram, menjauhi dari perkara haram. Ente berdoa seperti orang tadi aja, ya Allah, makanan kami haram, pakaian kami haram, barang-barang kami haram, ya kan? Haram terus. Makanya doa kita nggak diijabah. Terus karak ibadah sakedeung, karak macu salawatan, homestay ngala poe geus teu diijabah, ngomong aing ahli lain ahli haram. Ngimpi lo. Ya, kita ini ahli haram semua. Sapopoe geus haram hungkul. Makanya kalau berdoa sertakan itu, ya Allah, saya ini hamba yang selalu melakukan perkara-perkara haram, pakaian saya haram. Minta insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu birahmatillahi taala al-wasi. Paham? Paham tuh dai? Wayam bagi, dan selayaknya lil insan an layak bala, hendaknya dia tidak lupa an du'ai, daripada berdoa fi auqati siddati warraha, baik dalam keadaan siddah, riweuh, gorim, tercekik, riweuh siddah itu sangat susah, warraha, atau dalam keadaan istirahah. Roha itu apa? Santai, lagi enggak punya masalah, lagi seneng. Kan umat Nabi ini rase-rase, lucu-lucu. Kalau lagi susah aja berdoa terus, mengadu terus sama Allah. Tapi kalau lagi santai mah enggak, habis sholat, banyak duit nih di kantongnya, ada 100 juta, boro-boro mau doa. Sholat, habis sholat ya wis jalan-jalan. Ya beng, pekerjaannya gitu. Kadang sholatnya lebih khusyuk kalau nggak punya duit, apalagi punya banyak utang. Ya Allah, banyak ngadu sama Allahnya tuh. Tapi yang dianjurkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, kita selayaknya jangan lupa kalau berdoa, baik dalam keadaan susah atau senang, selalulah berdoa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Jangan ketika susah ingat, ketika senang tidak ingat. Kan lucu itu. Kok kenapa suruh kayak gitu? Qala alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah gitu, ulah poho ka Allah tatkala dalam keadaan senang. Ya'rifaka insyaallah Allah ge pasti kenal ente, bakal nginget ente fis siddati dalam keadaan susah. Jadi kok kenapa kita suruh berdoa dalam keadaan senang ataupun susah? Ya kan? Karena apa? Kalau ente lagi senang ingat Allah, maka Allah akan ingat ente dalam keadaan sedih. Balik balasannya gitu. Baca dong. Ya. Jadi faedahnya kalau ente selalu berdoa dalam keadaan senang pun terus berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, tidak melupakan Allah, maka Allah pun akan ingat tatkala kamu apa? Sedih. Kan kita butuh Allah dalam keadaan sedih. Tapi kalau Allah ente lagi senang, Allah tetap nggak butuh sama ente. Ya kan, seperti itu bahasanya. Jadi siapa orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan hatinya senang, tidak punya masalah, maka Allah akan ingat kepada dia dalam keadaan dia susah. Itu adalah kuasa dan rahmatnya Allah subhanahu. Daripada salah satu beribu miliar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dahsyat yang saya pahami adalah ini. Kita berdoa dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kita dalam keadaan sedih. Ada nggak sih ente punya teman yang ketika ente senang, ente dibiarin? Tapi ketika ente sedih, baru dideketin. Enggak, kebanyakan apa? Ketika senang didekati, ketika sedih dijauh, Allah beda. Ketika ente berdoa dalam keadaan senang, Allah datang kepada ente dalam keadaan sedih. Itu bedanya Allah dengan makhluknya. Waqala alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu sapa wong sarrahu yang ingin an yastajiba untuk diijabah Allahu oleh Allah lahu untuknya siman indas sadaidi tatkala banyak masalah atau susah, dalam keadaan susah, wal karob dan sedih, falyuksir maka perbanyaklah minad du'a berdoa fi halatir roho dalam keadaan senang atau tenang. Jadi siapa orang yang ingin diijabah doanya tatkala dalam keadaan susah, apalagi susah dunia, maka ketika ente banyak uang selalu berdoa, ya Allah, rezeki saya ini mau dikemanakan, mengadu sama Allah terus. Jangan sampai meninggalkan Allah tatkala senang. Ya, hadisnya mana ya? Ini ajib. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu indas sadaidi. Siapa orang yang berkeinginan diijabah doanya tatkala dia banyak masalah, wah bertubi-tubi datang ke ini nggak bisa, datang ke itu nggak bisa, udah mentok semuanya, syariat ini itu nggak bisa. Apa? Fa'awad, kemudian ente harus kembali. Ingin diijabah oleh Allah, maka kata Allah apa? Falyuksir, maka perbanyaklah berdoa dalam keadaan senang. Makanya lamun keur main game menang teh berdoa din alhamdulillah. Geus eleh we karak cerita, tilu poe eleh wae. Nah gitu, jadi teh dibere menang wae. Coba lamun keur menang teh alhamdulillah gitu. Atamana wasakona wa ja'alna minal muslimin. Nah, gitu nih. Musyrek berdoa tuh, berdua. Paham? Jadi kalau kita ingin ditolong Allah dalam keadaan susah, maka selalulah berdoa kepada Allah dalam keadaan paham? Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika